Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. This meeting is being recorded. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan di pertemuan madhab tafsir Manahijul Mufassirin. Kali ini kita akan bahas tentang corak tafsir ya ulama Nusantara. Corak tafsir ulama Nusantara ya. Tolong untuk disimak, di off-kan semua speaker kalian ya. Dan dicatat apa yang Ustaz sampaikan. Taib, terkait dengan tafsir ulama Nusantara, ini kita bisa lihat secara historis ya, latar belakang munculnya tafsir ulama Nusantara, bahwa kita ini orang Indonesia ya, itu memiliki karakter ya, keislaman tersendiri ya, dalam arti memiliki local wisdom gitu ya, artinya ada kearifan lokal yang terkadang satu bangsa itu tidak sama dengan bangsa yang lainnya ya, bahwa Indonesia punya budaya, punya corak, punya karakter ya. Nah, yaitu kemudian karakter itu diimplementasikan dalam bentuk keindonesiaan ya. Jadi hebatnya ulama-ulama kita terdahulu ya, ketika mereka menerjemahkan ajaran-ajaran Islam untuk kemudian diterapkan di Indonesia, itu memiliki ciri khas ya, yang terkadang ciri khas itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain ya. Jadi peran ulama itu sangat sentral terkait dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang tentunya mereka melakukan penyesuaian tanpa harus menghilangkan budaya-budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Bagaimana mereka bisa mengeksplorasi ya ajaran-ajaran Islam itu sehingga bisa diterima oleh budaya ya masyarakat setempat di Indonesia itu sendiri ya. Jadi di sini keindonesiaan ini menjadi ciri khas ya. Jadi bagaimana ajaran Islam dan juga ciri khas kebudayaan keindonesiaan ya. Jadi ulama kita itu mampu mensinkronkan antara keislaman dan juga keindonesiaan. Nah, inilah yang kemudian melatar belakangi ya banyaknya tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama kita itu memiliki corak ya, kekhasan tadi antara keislaman dan juga keindonesiaan ya. Jadi tafsir-tafsir yang itu ditulis oleh para ulama-ulama kita ya, itu tidak menafikan dari keterpaduan dua hal tadi ya, antara keislaman dan juga keindonesiaan ya. Karena memang yang namanya salah satu ciri khas dakwah bil hikmah di dalam sosialisasi dan juga islamisasi satu masyarakat itu ya, tidak menafikan bagaimana dakwah itu melihat ya keadaan masyarakat setempat ya, ciri khas yang menjadi satu karakter ya pada masyarakat tertentu ya. Jadi ini kehebatan para ulama-ulama Nusantara kita ya. Nah, oleh karena itu di dalam corak penafsiran
ulama Nusantara itu nanti ada beberapa corak ya. Nah, salah satunya nanti corak bagaimana tafsir itu ditulis ya. Ditulis, yang tulisan tadi itu juga melihat suasana politik kekuasaan ya. Ada juga yang ditulis itu dengan corak lingkungan kultur pesantren. Ada yang ditulis itu dengan corak mengikuti gaya lembaga formal ya, pendidikan formal. Ada yang memiliki corak konteks sosial organisasi ataupun ormas ya. Ada juga corak yang itu mengambil sisi tematik ya. Nah, corak-corak ini nanti itu berkembang ya di dalam penafsiran ulama Nusantara kita ya. Misalkan nanti tafsir yang ditulis terkait melihat ya suasana ataupun keadaan politik saat itu ya. Nah, misalkan ketika dulu ya Indonesia masih dijajah oleh Belanda ya. Ketika Belanda waktu itu mengirim ya satu sosok tokoh sentral ya, yaitu Senok Horgonye ya, untuk merusak pemahaman keislaman masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa waktu itu, di mana Senok Horgonye melakukan sekularisasi ya, atau melakukan westernisasi ya terhadap ajaran Islam, menjauhkan masyarakat dari sumber hukum ya agama mereka, yaitu Al-Quran. Maka Senok Horgonye melakukan gerakan desakralisasi Al-Quran ya, sehingga disimpangkan arti dan juga makna dari tafsiran Al-Quran. Makanya terbitlah ya dari tulisan Senok Horgonye itu satu tafsir palsu ya, yang disebut oleh Prof. Rasidi itu dengan istilah Kitab Darmo Gandul ya, atau Gatoloco ya. Itu yang sebenarnya sebuah tafsiran yang menyimpang terhadap Al-Quran yang diajarkan untuk masyarakat Jawa, sehingga jadilah mereka masyarakat kejawen gitu ya, penyimpangan waktu itu dengan intervensi kekuasaan dan juga intervensi intelektual ya, menyesatkan masyarakat dengan gerakan-gerakan tadi, desakralisasi Al-Quran, yang menganggap Al-Quran tidak sakral, kemudian disimpangkan makna dan juga isi kandungannya itu sesuai dengan kepentingan penjajah Belanda waktu itu ya, yang menjajah Indonesia secara umum dan juga tanah Jawa secara khusus ya. Nah, oleh karena itu kemudian para ulama-ulamanya seperti Kiai Soleh Darat ya, Kiai Soleh Darat itu kemudian menulis ya, kitab tafsir dalam bahasa Jawa ya, dalam rangka itu tadi untuk meluruskan ya pemahaman masyarakat terkait dengan ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran ya. Nah, waktu itu juga diusulkan oleh murid-muridnya Kiai Soleh Darat ya, seperti Raden Ajeng Kartini, itu murid Kiai Soleh Darat juga, dan juga dua murid beliau yang sangat terkenal pendiri bangsa, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Ahmad Dahlan ya, pendiri NU dan juga pendiri Muhammadiyah. Itu salah satu dari tokoh sentral ya, murid dari Kiai Soleh Darat. Nah, kemudian disitulah ditulis ya satu karya ya, yang karya ini menjadi rujukan oleh para akademisi sekarang ya, dan juga jadi rujukan oleh umat Islam saat itu ya, yaitu tafsir Kiai Soleh Darat ya. Nah, Kiai Soleh Darat itu nama aslinya adalah Muhammad Soleh bin Umar As-Samaroni ya. Jadi
Beliau ini yang kemudian nulis tafsir bahasa Jawa ya. Jadi tulisan tafsir dalam bentuk bahasa Jawa ya. Jadi bahasa Jawa ini yang penulis tafsir pertama ya, yang kemudian tafsir ini untuk meluruskan tadi ya pemahaman-pemahaman terkait dengan Al-Quran yang kemudian pemahaman itu dicoba untuk disimpangkan oleh orientalis penjajah Belanda ya, khususnya Sonogorgonya itu di dalam menjajah umat Islam di Indonesia ya. Tapi ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini salah satu corak ya, penulisan tafsir tadi dipengaruhi oleh keadaan politik waktu itu ya. Jadi kayak tafsir-tafsir Soleh Darat ini ya, atau dikenal dengan Faidur Rahman ya. Jadi Faidur Rahman ya, itu istilah untuk tafsir beliau ya. Tapi tafsir ini kemudian ditulis ya dalam bentuk bahasa Jawa dengan aksara huruf Arab Pegon ya. Jadi itu tafsirnya ya ditulis dengan Arab Pegon, Arab Jawa gitu ya, Arab Jawa ya. Yang kemudian juga di era pasca kemerdekaan atau era sekarang itu juga tradisi nulis tafsir Jawa itu dijaga oleh para ulama-ulama kita ya. Kalau di Rembang itu ada Kiai Kiai Bisri Mustafa ya, nulis kitab tafsir dalam bahasa Jawa namanya Al-Ibris ya. Al-Ibris ya, itu diajarkan di masyarakat sampai sekarang. Bahkan Ustadz sendiri itu ngaji tafsir pertama itu tafsir bahasa Jawa ya, ketika usia madrasah itu ya. Itu ngajinya ya tafsir Al-Ibris ya, sebelum ngaji tafsir-tafsir bahasa Arab seperti Jalalain, Ibnu Katsir dan seterusnya ya. Kalau orang Jawa itu biasanya ngajinya di kitab tafsir Jawa dulu ya. Maksudnya tafsir bahasa Jawa, tafsir Al-Ibris itu, atau tafsirnya Kiai Soleh Darat. Itu dari dulu ya, masa penjajahan budaya ngaji dengan kearifan lokal yang ditulis oleh para ulama setempat itu menjadi budaya sampai hari ini juga ya. Jadi kitab-kitab Kiai Soleh Darat yang bahasa Jawa, tafsir Jawa, bahasa Jawa ya, termasuk yang terbarukan oleh tafsirnya Kiai Bisri Mustafa ya. Kiai Bisri Mustafa ini juga nulis tafsir bahasa Jawa itu yang dikaji sampai hari ini, yang disebut dengan tafsir Al-Ibris ya, tafsir Al-Ibris. Ini ya, demikian juga tafsir-tafsir yang lain ya, tafsir-tafsir yang lain ya. Jadi misalkan tafsirnya Kiai Rauf As-Singkili ya, tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili ya. Nah, itu beliau juga nulis tafsir Tarjuman Al-Mustafid ya. Nulis tafsir Tarjuman Al-Mustafid ya. Ini ditulis oleh Abdul Rauf As-Singkili ya. Kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Dan itu termasuk tafsir tua ya untuk Nusantara kita ini ya. Yaitu sekitar tahun 1675 ya Masehi ya. Ini tafsir ini ditulis oleh Syekh Rauf As-Singkili ya. Dan ini khas ya dengan corak masyarakat Aceh atau kerajaan Aceh waktu itu ya. Jadi kalau di Jawa itu ada tafsir Kiai Soleh Darat ya, kalau di Aceh itu ada tafsir Abdul Rauf As-Singkili ya. Itu punya ciri khas ya, punya ciri khas tertentu yang melatar belakangi dari tafsir ini ya. Jadi tafsir Tarjuman Al-Mustafid ya. Nah, kemudian juga ada tafsir ya yang ditulis oleh Raden Muhammad Komar ya, tafsir Quranul Azim ya. Jadi ini juga dikenal sebagai Raden Pengulu Tafsir Anom ya, atau dikenal dengan sebagai Pengulu Ageng ke-18 ya.
pada dinasti Kartasura ya. Itu sekitar tahun 1854 ya. Ini khas dengan tafsir Keraton Surakarta ya. Ya, jadi khas ya, dengan keadaan politik waktu itu ya. Tapi ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsir-tafsir seperti ini tuh dipengaruhi atau untuk menjawab ya tantangan-tantangan pengaruh politik atau kekuasaan di masa itu ya. Dan itu sangat relevan ya, memberikan jawaban secara langsung terhadap keadaan-keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Karena kalau seandainya waktu itu orang disuruh baca tafsir Ibnu Katsir misalkan atau tafsir At-Tabari, ya sangat berat lah masyarakatnya. Atau membaca tafsirnya Al-Qurtubi atau Ibnu Jauzi itu sangat berat. Makanya para ulama itu kemudian meringkas ya dari tafsir-tafsir induk tadi, entah tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir klasik itu. Nah, kalau ini disuguhkan kepada masyarakat itu berat ya. Maka cerdasnya ulama kita itu mampu mensaripatikan tafsir-tafsir induk tadi itu ke dalam tafsir lokal gitu ya. Nah, yang mereka melihat bahwa ada kearifan lokal yang ini harus disuguhkan untuk masyarakat Nusantara. Ini kecerdasan para ulama kita ini dulu ya, melihat keadaan bagaimana keadaan politik, keadaan kekuasaan waktu itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ada juga corak tafsir yang ditulis ya dengan corak kultur ya, khas dengan pondok pesantren ya. Ya, tafsir-tafsir yang itu khas menjadi kajian-kajian di pondok pesantren ya. Nah, tafsir-tafsir seperti ini kalau ulama Nusantara itu tokoh sentralnya ya seperti Syekh Nawawi Al-Bantani ya, itu nulis tafsir Al-Munir ya, 2 jilid ya, atau Marohil Labid ya, itu tafsir yang itu corak khas ya kepesantrenan itu yang kemudian dikaji, dijadikan rujukan untuk pesantren-pesantren di Nusantara ini ya. Atau ulama-ulama yang lain ya, misalkan ditulis oleh para kiai, misalkan ya Imam Ghazali, ini guru pesantren Mambalul Ulum Solo, juga nulis tafsir Al-Balagh ya. Kemudian juga ada tafsir ya yang ditulis oleh Kiai Sanusi, Ahmad Sanusi ya. Ini juga khas ya pesantren ya. Nah, kemudian juga ada tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama pesantren ya, termasuk Kiai Bisri Mustafa tadi, itu sebenarnya khas pesantren, cuman tadi lebih ke tadi merespon kultur ya masyarakat lokal ya, kayak masyarakat Jawa tadi ya. Nah, kemudian juga ada tafsir Taj Al-Muslimin ya, karya Kiai Misbah Ibnu Zainul Mustafa ya. This meeting is being recorded. Dan begitu seterusnya ya, tafsir-tafsir yang itu menjadi ciri khas untuk pesantren ya, ciri khas yang itu didalami di dalam bidang keilmuan di pesantren-pesantren. Tapi yang paling terkenal tadi itu adalah tafsir ini Kiai Nawawi Al-Bantani ya. Syekh Nawawi Al-Bantani itu nulis tadi 2 jilid tafsir Al-Munir ya. Tafsir Al-Munir ya. Tafsir Al-Munir ini yang khas keindonesiaannya di situ ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada khas penulisan tafsir yang digunakan di lembaga-lembaga formal ya, di madrasah-madrasah formal ya, dalam bentuk terjemah dan juga ada sedikit tafsirnya gitu ya. Seperti tafsir yang ditulis oleh Kiai Hamzah Mangluang ya, di daerah Sengkang Wajo, yaitu Wajo, diselesaikan terjemahnya dan juga ada ini tadi sedikit tafsiran ya
dalam bahasa Bugis ya, 30 juz ini dibagi dalam 3 jilid. Dan ini ya respon lah para ulama-ulama Indonesia itu untuk memudahkan masyarakat ya, baik itu di lembaga formal maupun non formal ya. Nah, kemudian juga ada ciri khas berikutnya tafsir Indonesia, ulama Indonesia atau Nusantara itu yang memiliki ciri khas terkait dengan ormas ya, organisasi ya. Terkait dengan organisasi. Misalkan di organisasi Muhammadiyah ya, itu juga mengeluarkan kitab tafsir ya dengan bahasa Jawa sendiri, Quran Jawen ya. Itu diterbitkan 1927 oleh Muhammadiyah ya. Demikian juga di Persis juga punya kekhasan sendiri ya, menerbitkan tafsir Al-Furqan misalkan ya. Demikian juga di ormas-ormas yang lain ya, itu juga menerbitkan tafsir-tafsir khas yang itu menjadi acuan atau rujukan di organisasi masing-masing ya. Dan di Indonesia ini ormas itu banyak sekali ya. Ormas itu banyak sekali. Yang di bawah naungan MUI pusat itu ada sekitar 62-an ormas Islam. Yang masing-masing ormas itu punya tafsir khas gitu ya. Yang itu sesuai dengan gerakan ciri khas dakwah pendidikan mereka, sosial mereka ya. Kalau Muhammadiyah ciri khasnya ke Muhammadiyahan, ke NU-an, kalau itu NU. Kalau itu Persis juga punya ciri khas, kalau itu nanti Hidayatullah juga punya ciri khas, dan kalau itu Dewan Dakwah punya ciri khas, dan begitu seterusnya ya. Jadi masing-masing punya ciri khas ya, sesuai dengan corak ya organisasinya dan visi misi dakwah mereka yang ada di Nusantara ini. Nah, kemudian yang kelima, ciri khas tafsir tematik ya. Ada beberapa yang memang nulis tafsirnya itu secara tematik ya, secara tematik. Jadi tafsir tematik ini juga banyak sekali ya, bahkan masing-masing tematik tadi, entah itu bidang ekonomi syariah, pendidikan Islam, ada lingkungan hidup, ada sains dan teknologi, ada di bidang hukum, dan begitu seterusnya ya. Tafsir-tafsir tematik ini juga ditulis oleh para akademisi, oleh para ulama ya, dan juga oleh lembaga. Misalkan Kemenak itu juga menerbitkan tafsir-tafsir tematik. Ini salah satu contohnya ya, tafsir Maudhu'i yang diterbitkan oleh Kemenak RI, dan itu banyak sekali tema-tema ya. Ini salah satu contohnya ya, tema tentang lingkungan hidup ya, tema keluarga, tema-tema yang lain ya, ini contohnya. Nah, demikian juga tafsir tematik tentang pendidikan ya. Ini saya sendiri nulis tentang tafsir tematik pendidikan Islam. Kemudian juga tafsir tematik ekonomi syariah. Atau ada yang menulis tentang tafsir tematik tentang karakter. Ini juga ada kitabnya, buku-bukunya ya. Dan begitu seterusnya ya. Jadi ini menjadi ciri khas ya, corak-corak penafsiran oleh ulama Indonesia ya. Dan ke depan ya, ini masih berkembang terus ya, model daripada penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita atau para akademisi ya. Itu mereka punya ciri khas ya di dalam masalah penafsiran ya, khususnya di negeri kita tercinta ini ya. Tahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kajian tafsir dari ulama Nusantara ini memberikan ya peran sentral di dalam mengayomi dan mengedukasi masyarakat di Indonesia ini ya. Jadi mereka dari ulama-ulama Nusantara di bidang tafsir ini adalah ingin bagaimana membumikan Al-Quran ini supaya mudah dicerna, dipahami oleh
masyarakat ya di Nusantara ini ya. Jadi sehingga mereka punya ciri khas tadi ya, ciri khas tersendiri ya. Dan uniknya karena di Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, suku ya, dan juga bahasa, maka ulama-ulama ini mengejawantahkan dari tafsir produk mereka itu supaya mudah diserap ya oleh masyarakat-masyarakat lokal. Kalau masyarakat Aceh tadi dengan adanya Syekh As-Singkili ya, punya penafsiran sendiri ya, Abdul Rauf As-Singkili ya. Bagaimana dengan kitab Turjuman Mustafid itu Syekh Abdul Rauf atau Kiai Abdul Rauf As-Singkili, Tuan Guru Abdul Rauf As-Singkili ini ingin membumikan Quran tadi itu ya, bagaimana menginternalisasi nilai-nilai akhlak tasawuf untuk masyarakat lokal waktu itu, khususnya masyarakat Aceh. Dan ternyata tidak hanya masyarakat Aceh, manfaatnya ya untuk seluruh kita Indonesia ini. Demikian juga di Jawa tadi ada Kiai Soleh Darat juga sama ya, bagaimana mengejawantahkan ajaran-ajaran Al-Quran itu melalui tafsir bahasa Jawa tadi supaya mudah dicerna khususnya oleh masyarakat Jawa ya, termasuk yang terbarukan oleh Kiai Mustafa Bisri dari Rembang ya, itu juga sama dengan tafsir Al-Ibris, itu juga bagaimana mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat awam dengan bahasa Jawa yang mudah dicerna dengan tulisan Arab Pegon gitu ya, yang sampai hari ini itu menjadi rujukan ya di dalam telaah tafsir. Demikian juga tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani, nah gitu kan. Kemudian khususnya bagaimana masyarakat waktu itu ya. Tak kalah penting juga dulu ada ciri khas ya, tafsir oleh ketua ulama MUI ya, ketua MUI pertama ya, yaitu Buya Hamka juga dengan tafsir Al-Azharnya ya, itu juga memiliki ciri khas ya, metode dan corak khusus ya di dalam tafsir Al-Azhar itu tadi ya. Demikian juga yang tafsir-tafsir yang tumbuh kembang di kalangan kampus akademisi ya, seperti tafsir Hasbi As-Siddiqi ya. Tafsir Hasbi As-Siddiqi itu juga sama ya. Jadi corak tafsir yang kemudian ini menjadi acuan rujukan oleh ulama-ulama dan juga khususnya kalangan akademisi di Indonesia. Misalkan Hasbi As-Siddiqi ini juga banyak sekali karya beliau ya. Beliau punya kitab tafsir Quranul Majid ya. Tafsir Quranul Majid ini ditulis oleh Kiai atau Profesor Hasbi As-Siddiqi ya. Termasuk Profesor Quraisy Shihab juga nulis tafsir Al-Misbah ya, yaitu di kalangan akademisi populer, sangat populer. Walaupun tafsir Al-Misbah ini ya ada sedikit pemikiran-pemikiran liberal dan juga ada sedikit pemikiran Syiahnya. Tapi di sisi lain tinjauan kebahasaannya juga sangat luar biasa. Jadi dari tafsir-tafsir seperti itu ya, kita sebagai akademisi untuk menelaahnya sebagai acuan, rujukan ya. Dan juga tentunya ketika ada sedikit pemikiran-pemikiran yang kurang pas ya, kita sebagai akademisi itu melakukan studi kritis ya tentang pemikiran-pemikiran tersebut dengan pertimbangan ilmu ya, bukan pertimbangan fanatisme atau pertimbangan hawa nafsu, tidak. Nah, kita itu budaya ilmu itu dikembangkan selalu atas dasarnya ilmu ya, bukan atas dasar kebencian. Demikian juga tafsir-tafsir yang lainnya ya. Kalau di Sunda itu ada tafsir Kiai Sanusi ya. Kiai Sanusi ini termasuk pahlawan, tokoh, kiai, tuan guru ya, ulama pesantren ya, pejuang pendiri bangsa ya. Yang itu juga punya tafsir ya, khususnya untuk masyarakat Sunda ya, itu sangat familiar ya. Jelas ya. Atau tadi tafsir-tafsir yang dengan corak organisasi ya, misalkan kayak tokoh-tokoh
pendiri Persis ya, seperti tafsir Al-Furqan tadi ya, tafsir Ahasan, itu juga punya corak tersendiri ya, punya corak tersendiri. Nah, atau tafsir terjemah itu, terjemah tapi ada tafsirnya sedikit ya, itu yang sangat ringkas, itu tafsir Umar Bakri ya. Ya, itu juga ada tafsir Umar Bakri ya, ringkas sekali tafsir itu ya. Demikian juga ada tafsir-tafsir yang lainnya. Jadi intinya ya ikhwah ya, intinya itu karya-karya para ulama-ulama Nusantara itu tujuannya satu sebenarnya, bagaimana membumikan Al-Quran itu supaya mudah dicerna oleh masyarakat Indonesia. Entah itu masyarakat-masyarakat lokal tertentu ya, dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Indonesia, atau bahasa Arab Pegon ya. Nah, itu tujuannya sebenarnya adalah bagaimana mengejawantahkan atau membumikan ajaran Al-Quran itu dengan pendekatan syariat Islam dan juga dengan pendekatan kearifan lokal tadi ya. Sehingga tafsir-tafsir seperti ini membumi, bisa diterima oleh masyarakat-masyarakat setempat. Nah, kenapa kok nggak mencukupkan dengan tafsir Ibnu Katsir misalkan ya, atau tafsir Jalalain, atau mencukupkan dengan tafsir Al-Qurtubi misalkan, atau Bari? Nah, itu terlalu berat ya, untuk masyarakat Indonesia itu terlalu berat. Maka mereka, para ulama ini mengemas ya dari tafsir-tafsir klasik tadi itu, bukan ditinggalkan, bukan. Itu dikemas dengan bahasa-bahasa lokal ya, dikemas dengan kearifan lokal, dikemas dengan menyesuaikan tadi itu ya, kemampuan mad'u ya, masyarakat lokal. Keindonesiaannya itu tidak ditinggalkan. Enggak ada suara. Ada. Enggak ada suaranya. Baca. Baik. Udah ada suaranya ya dari tadi? Barusan berada.